Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan mental kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Ini saya ingin bercerita waktu saya nunggu visa di tempat agensi. Ada mbak-mbak yang sambil saya bekerja ya, biar gak kelamaan saya nganggurnya. Ada mbak-mbak yang baru datang, dia katanya itu nge-break kontrak karena majikannya itu sangat-sangat tidak wajar lah ibaratnya. Dia itu katanya, ini saya cuma menceritakan dari dia yang bercerita ya, tidurnya itu jam 4 pagi, terus bangun jam 6. Dia itu kerjanya itu sampai malam banget kayak gitu kan. Saya tanya kepo pada anak-anak, pada kepo yang ada di tempat itu menunggu tempat agensi kan, pada kepo kenapa tidurnya pas malam banget. Katanya cuma bersih-bersih WC itu dibersihin sampai berkali-kali, sampai jam 4 pagi itu juga masih bersihin WC sebelum dianya tidur. Nah terus waktu dia datang itu ya Allah, mukanya pucet, rambutnya rontok karena mungkin juga dia kerjaannya terlalu berat dan tidurnya kurang. Nah waktu dia itu datang itu katanya ya saya ini cuma kata-katanya, yang jemput dia itu adalah polisi Hong Kong. Karena waktunya dia keluar sama majikannya tidak diizinin keluar, akhirnya pihak agensi telepon sama polisi untuk jemput anak itu. Nah dan dia bercerita waktu penjemputan itu adegan tarik-tarikan antara polisi dan majikannya itu. Ya tidak semuanya majikan Hong Kong itu kayak punya dia ya, kayak majikan dia ya. Majikan saya ini alhamdulillah baik, kayaknya enggak begitu gimana-gimana, juga menghargai saya sebagai pembantunya, kasih hak-hak saya, waktunya istirahat ya istirahat, saya tidak diforsi untuk kerja lembur kayak dia. Saya sangat bersyukur dapat majikan ini. Ya lanjut cerita, itu dia keluar itu cuma bawa baju di badan dia saja dan tas kecil yang isinya HP dan sedikit uang, karena ya uang dia itu kebanyakan itu ditransfer ke suaminya. Dan katanya lagi suaminya kalau tidak ditransferin uang, anak mereka yang jadi sasarannya, ya sasaran gimana-gimana gitulah, kekerasan atau gimana saya juga tidak mau tahu lah. Yang dia katain cuma anaknya yang jadi sasaran dia. Nah singkat ceritanya, singkat cerita aja ya, ntar ceritanya panjang banget kalau dijabarin semua, orang aku dengerin dia cerita juga panjang banget. Singkat ceritanya pada hari Minggu jam berapa ya, jam 10-an saya disuruh malam minggu lah sama ibu kosnya, sama agensi, saya disuruh nemenin dia untuk hitung-hitungan gaji sama bos dia ya. Nah ini ceritanya lebih menarik lagi. Dan kita berdua pergi ke Jungwon karena agensi Bandung yang cabang Jungwon yang dipegang sama Koko Kim dan satu lagi mem siapa aku lupa, itu yang nanganin anak Filipin, aku lupa namanya. Terus janjian katanya jam 11 berapa menit itu majikannya datang. Kita tunggu akhirnya mundur sampai katanya jam 2-an. Udah jam 2 katanya mundur lagi sampai jam 3:30. Nah sampai setengah 4 itu saya tidak masuk ke ruangan agensi ya, saya nunggu di dekat lift karena emang kelamaan nunggu di sana. Jadi di tempat agensi saya agak-agak jenuh, jadi saya nunggu di dekat lift. Nah pas waktunya jam itu saya lihat dia ngasih tahu saya kalau majikan dia masih hamil dan muda cantik. Nah saya lihat wanita hamil muda cantik keluar dari lift ya, tapi saya tidak ngikutin dia. Selang 15 menit baru saya masuk ke tempat agensi. Wah katanya dia udah dimarah-marahin habis-habisan sama itu nyonya, sama bos dia, mantan bos dia lah. Padahal orang pembantunya aja tidak mau sama dia, ya udah loh secara singkatnya saja gaji kasih dia, tiket kasih dia, udah beres, nggak usah pakai adegan marah-marah inilah itulah. Saya di sana juga agak ini majikan bener-bener lagi hamil, dia emosi semarah itu, heran sama dia. Saya waktu di situ saya juga kena marah sama itu majikan, mukanya dia ya ampun nyebelin banget, lebih nyebelin dari muka aku ini loh. Walaupun dia cantik tapi mukanya itu nyebelin banget, lebih enak mukaku karena saya ada senyumnya. Ya, singkat cerita tuh, waktu saya datang ke sana dia itu anaknya itu lagi matanya itu merah karena kayaknya menahan nangis ya, dan saya berusaha untuk menenangin dia, dan akhirnya entah majikan sama agensinya itu ngobrol apa karena mereka pakai bahasa Kantonis dan saya tidak paham bahasa Kantonis secara detail. Terus setelah hitung-hitungan uang, nah uangnya itu udah dibuka ya, udah dikeluarin dari dompet itu majikan cowok. Itu ada adegan dia mau videoin serah terima uangnya itu kan. Nah terus saya bilang sama temen aku itu, anak itu pembantunya dia, kamu pakai masker deh, ntar majikan kamu rese atau gimana, kamu diviralin di Facebook dia atau di grup dia. Nah akhirnya sih yang itu apa tuh namanya, agensi perempuan yang nanganin anak Filipin ngasih masker. Nah saya terus ngomong sama dia, ngucuk-ngucuki, bagaimanapun kamu jangan buka masker itu biar kamu tidak diviralin sama bos kamu karena dia mau ambil video waktu ngasih uang kamu. Majikannya itu marah-marah, kenapa kamu pakai masker? Terus dia marahin aku, kamu ada kepentingan apa di sini? Kamu nggak ada kepentingan kamu keluar, gak apa kan? Keheran-heranan. Walaupun aku tidak paham Kantonis tapi kan agak sedikit paham lah. Ya akhirnya aku bilang sama dia, kamu jangan buka masker, apapun yang terjadi jangan buka maskernya. Wih tahu nggak, muka majikannya itu matanya mau keluar melotot-melotot, padahal dia lagi hamil gede tapi matanya itu mau keluar. Dan kalau ingat adegan itu saya tuh gedung banget. Terus ya sehabis itu kan agensi bilang sama majikannya itu dia kalau pakai masker itu hak dia,
hak dia pakai masker, hak dia nggak mau di videoin, itu hak dia. Terus akhirnya majikannya lihat CCTV ya, kan di kantor ada CCTV, di agensi ada CCTV. Dia bilang, ya itu kan CCTV, ada CCTV bisa untuk rekam, ya udah rekam pakai CCTV aja. Tahu nggak kawan, gimana majikannya ngasih uang $500 itu ya, dijejer-jejer di meja sampai 2 sen ada berapa ya, ada 2 sen itu ada 3, itu juga dijejer. Ntar aku kasih videonya karena aku videoin itu waktu dia jejer-jejer uangnya, tapi bukan bosnya yang jejer ya, waktu si anaknya itu, pembantunya itu, teman aku itu ngambil uangnya. Karena kalau aku videoin majikannya takutnya ntar jadi masalah, ya nggak terima, ntar aku dilaporin polisi. Tamatlah riwayat aku di Hongkong kerjaannya. Kalau berurusan sama polisi Hongkong itu sungguh-sungguh sangat membahayakan lah menurut aku sih. Aku nggak mau bermasalah sama polisi Hongkong. Terus ya, itu tuh aku nggak tahu nomor serinya atau apanya itu yang dijejer-jejer, yang di videoin sama majikan lakinya itu. Nah setelah di videoin sama majikan laki, temen aku itu suruh ngitung di uang itu yang dijejer-jejer itu, dihitung satu. Setelah oke, deal ya, deal, diambil, lalu kan ditaruh di tasnya. Aku bilang dong, aku dirampas lagi, katanya agensi juga kayak gitu ya, suruh ngamanin itu tas. Terus ya dia kan bajunya masih di tempat majikan dan ngomong secara baik-baik untuk mengambil baju itu, mau pakai polisi atau saya sebagai temannya yang nemenin dia ke rumah majikannya itu. Akhirnya majikannya ngizinin saya nemenin dia, dan kita janjian jam 6:30, pokoknya aku ingat 6:30 kita janjian ke sana. Setelah kita datang ke rumahnya dia, kan kita harus laporan ke office dulu, biar gimana kan saya tamu, jadi kita laporan ke office dulu. Setelah office baru kita naik ke lantai 29 kalau nggak salah, rumahnya itu 29 atau berapa aku lupa. Ya rumahnya bagus sih, aku lihat dari luar kan. Aku nggak boleh masuk, kita perjanjiannya aku boleh nemenin tapi aku tidak boleh masuk, cuma di depan pintu, dan majikan perempuan akan ada di dalam rumah tapi depan pintu juga. Dia depan pintu tapi dari dalam, saya depan pintu dari luar ngawasin teman saya. Dan teman saya itu packing barangnya itu satu persatu itu dicek, barang-barang dia itu dicek, aku mungkin ngambil sesuatu. Dan untungnya dikasih waktu 1 jam. Tapi aku bilang sama teman aku, kamu harus cepet-cepet, nggak usah dilipat, nggak perlu dilipat, yang penting barang-barang kamu dimasukin ke dalam tas semuanya. Waktu kita ke sana itu kita mampir di tas dulu, aku yakin tas koper dia itu kurang ya, tapi bener banget untung aja aku di tas. Akhirnya sak dicek bajunya, dikepir-kepir gini, dikelihatin sama bosnya. Terus bosnya bilang oke, langsung dimasukin ke dalam tas. Terus dompet-dompet dia juga dibukain satu persatu, dikeluarin barang-barang dari dompet. Setelah majikan bilang oke, dia masukin lagi dan packing lagi, masukin ke dalam tas gede. Akhirnya setelah semuanya udah di packing, cuma berapa menit ya, 10 menitan kalau nggak salah, emang aku suruh dia cepet banget. Udah selesai, akhirnya udah selesai. Terus bilang sama bosnya, jadi udah selesai, kita akan pergi. Kita pergi, tapi waktu kita keluar dari rumah dia ngikutin dari belakang sampai kita ke MTR. Dia ngeliatin kita, nggak tahu sih, mungkin curiga kalau kita takut masuk lagi kali ya. Padahal ya kita nggak ada niatan apa-apa sih. Ya untuk kawan-kawan semuanya yang mau kerja di Hongkong, itu benar-benar tidak seindah foto profil loh. Ya kalau majikannya dapat yang baik, kalau majikannya dapat kayak yang teman aku dapat itu, dia nggak cerita detailnya kerjaan dia di rumah itu gimana-gimana, cuma dia ceritanya cuma kalau tidur jam 4 dan bangun jam 6, bersihin WC itu berkali-kali dibersihin, sampai malam pun juga masih bersihin WC. Itulah pokoknya intinya. Dia sampai rambutnya itu botak, menurut aku sih botak, karena tinggal sedikit banget. Anaknya sih dulunya gemuk, katanya waktu datang itu gemuk banget, tapi waktu aku lihat dia itu badannya ya kayak aku, nggak gemuk banget sih, katanya dia udah kurusan karena kerja di tempat itu emang benar-benar sangat melelahkan. Cukup sekian dulu ya kawan-kawan ceritanya. Besok saya akan, kapan-kapan lagi lah saya akan sambung dengan cerita yang baru dan lebih asik lagi.